Syria. Iya, dari logatnya saya tahu Maduranya. Habib dari mana? Saya bilang saya dari Indonesia. Saya tanya dia, sampian Indonesia juga? Bukan, Madura. Baiklah, alhamdulillah kegiatan demi kegiatan telah kita lalui dan penandatanganan peresmian masjid dan pondok pesantren telah terlaksana. Selanjutnya acara inti yang telah kita tunggu-tunggu bersama, tausiah dari Al Habib Ahmad Al-Si. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Segala puja hanya milik Allah. Segala puji sudah selayaknya kita hantarkan untuk Rasulullah, karena satu-satunya manusia yang dipuji oleh yang dipuja hanya Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin. Wahai Muhammad, kata Allah, engkau betul-betul berada pada level akhlak yang tertinggi. Bayangkan, yang memuji adalah Allah yang kita puja. Yang dipuji oleh yang maha kita puja adalah Rasulullah. Maka kebangetan kalau ada yang ngaku-ngaku cinta Rasul. Kebangetan kalau ada orang yang ngaku-ngaku kami adalah ahlus sunnah wal jamaah, tapi nggak senang dengan pujian kepada Rasul. Dikit-dikit mengharamkan maulid Nabi. Padahal isi maulid semuanya pujian untuk Nabi. Yang membid'ah-bid'ahkan maulid Nabi berarti dia juga sama saja membid'ahkan Allah, karena Allah memuji Nabi. Sebenarnya yang antum lakukan tadi, acara maulid itu antum sedang mengikuti dan melakukan apa yang dilakukan Allah, memuji orang yang dipuji oleh yang maha dipuja. Silakan buka maulid, semuanya pujian untuk Nabi Muhammad. Maka siapa, kadang-kadang saya suka geli, nggak habis pikir, ada orang ngaku ahlus sunnah tapi membid'ahkan pujian untuk Nabi. Itu namanya bumul-bumul bintang. Itu namanya waloh bajaran. Itu namanya waloh betu'um. Setiap tempat, likulli mahallin au baitin au masjidin quri'a fihi maulidun nabi. Kalau ada tempat, masjid, rumah, di dalamnya dibacakan maulid Nabi, yang pasti isinya pujian untuk Nabi, yang pasti isinya sejarah tentang Nabi, makanya saya lebih setuju maulid itu bukan sunnah wajib, karena sedang membacakan sejarah Nabi. Orang yang mengaku beriman dengan Nabi wajib kenal tentang sejarah Nabi. Bujur, apapun tempat
tempatnya, mau dia masjid kah, rumah, tempat, lapangan, apapun tempatnya, kalau di dalamnya dibacakan maulid Nabi, maka apa manfaatnya? Illa haffatil malaika. Allah akan penuhi tempat itu dengan para malaikat-malaikatnya. Wa ammahumullah birrahma war ridwan. Allah akan penuhi dengan rahmat dan ridhonya. Maka rugi orang-orang yang tidak suka dengan acara maulid. Saat ini ada malaikat-malaikat yang tidak nampak dengan mata, tapi hajat niat kita, merekalah yang akan mengaminkan doa kita. Maka kita yakini saat ini ada malaikat-malaikat yang begitu banyak Allah hadirkan di tengah-tengah kita. Kita hantarkan doa. Mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang mencintai Nabi sampai akhir masa. Mudah-mudahan dibangkitkan bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dikit-dikit bid'ah. Kalau ditanya kenapa bid'ah, gak pernah dilakukan Nabi. Kalau semua yang gak dilakukan Nabi lantas jadi haram, itu namanya bubul-bubul pintar. Anak-anak santri nanti belajar dari guru-guru yang mulia. Para habaib, guru-guru kita, saya titipkan ada kaidah ilmu usul di antaranya tarkun nabi. Saya ulangi, tarkun nabi sallallahu alaihi wasallam li fi'lin minal af'al laisa li fi'lin minal af'al laisa lahu sababan li hurmatihi. Dengarkan baik-baik. Tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam li fi'lin minal af'al laisa dalilan ala hurmatihi. Bukan berarti segala sesuatu yang Nabi tidak pernah melakukan lantas dengan gampang dan mudah Anda langsung berkata ini jadi dalil karena tidak dilakukan Nabi maka hukumnya haram, haram, haram. Itu menandakan kebodohan Anda. Sekarang saya buktikan. Pak Kapolres, Nabi makan gak pernah pakai sendok. Pak Kapolres tadi makan pakai sendok. Kalau ketemu Wahabi haram. Nabi makan pakai tangan. Sekarang ada sendok. Apakah yang tidak dilakukan Nabi lantas langsung jadi haram? Jangan jadi orang bungul-bungul pintar. Nabi makan gak pernah pakai meja. Wujud. Lalu sekarang saya dikasih panitia minumnya. Panitia minumnya ada meja, cuma gak ada makannya. Apakah meja ini lantas hukumnya jadi haram karena tidak pernah dilakukan Nabi? Tidak begitu memahami dalil. Wujud. Wujud. Nih, Bapak Ibu buka hadis. Ada nggak Nabi pernah 1 bulan 30 hari khotam sholat tarawih berjamaah? Tidak ada dalilnya. Yang ada Nabi tarawih berjamaah paling 6 sampai 7 hari saja. Lalu kita berjamaah 1 bulan tarawih. Apakah itu jadi haram? Jangan jadi bungul-bungul pintar. Wujud. Maka percayalah apa yang diajarkan para habaib, para guru-guru kita, mereka sudah berlandaskan dalil yang sangat kuat. Insya Allah.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Bahkan penamaan mereka dengan menyebut Ahlus Sunnah dan Wahabi itu pun tidak ada di zaman Nabi. Mereka pun tanpa sadar mengamalkan bid'ah. Nanti kapan-kapan saya datang khusus di sini kita kupas tentang itu. Izinkan saya memberikan ucapan penghormatan yang terindah untuk segenap para habaib-habaib yang hadir saat ini bersama-sama kita. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu. Percayalah, di hati saya ada rasa hormat dan cinta kepada mereka. Hadir bersama kita Habibun al-Mahbub Al-Habib Ali. Sudah lama saya tidak berjumpa beliau. Beliau tinggal di Pangkalan Bun, Masya Allah. Dan segenap habaib-habaib lainnya. Ada Habibuna Khalid, ada Habibuna Abdullah Pa'bud, ada Habib Syukri. Kita doakan para habaib-habaib ini, mudah-mudahan Allah kuatkan imannya, dijaga semangat istiqamahnya, selalu berada di rel datuknya. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, bersyukurlah di tengah-tengah kita ada titisan Rasulullah. Silakan buka kitab yang judulnya As-Sawa'iq Al-Muhriqah karya Ibn Hajar Al-Haytami, halaman 531. Ibn Hajar menyebut sebuah ayat yang ayat ini menjelaskan dalam Quran ada dua penangkal bencana tidak akan jadi turun buat kita selama dua penangkal ini ada. Bencana, musibah, bahkan azab akan tertunda. Yang pertama, selama masih banyak orang membaca istighfar. Dan yang kedua, selama Rasulullah masih hadir di tengah-tengah kita. Habib Rasul kan sudah tiada. Bagaimana sih caranya menghadirkan Rasul seperti masih ada? Ulama menitipkan pesan caranya. Hadirkan Nabi lewat lisan. Semakin banyak engkau bersolawat kepada Nabi, semakin banyak engkau membaca maulid di mana-mana, itu sama saja engkau menghadirkan Nabi kembali. Maka itu akan jadi penangkal. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Bujur. Semakin engkau banyak mengamalkan sunnah Nabi, engkau sama saja menghadirkan Nabi lewat sikap dan tindakanmu. Nabi hadir dalam rumah tanggamu, bencana, azab, musibah Allah tunda. Alhamdulillah. Yang ketiga, yang pertama cara menghadirkan Nabi lewat lisan. Kedua, lewat perbuatan, amalkan sunnah. Yang ketiga, yang menjadi penangkal bencana selama masih ada ahlul bait Nabi. Bapak Ibu, coba ambil pelajaran kejadian gunung Sumeru yang mengeluarkan lahar hitam. 3 hari sebelum gunung itu bersin-bersin, ada namanya Habib Muhdar, guru ngaji, orangnya alim, kehidupannya sederhana, diwakafkan satu rumah, beliau tempati, beliau pakai untuk ngajar ngaji. Terjadi konflik,
Walaupun kabar terbaru bukan diusir, tapi bukan rahasia umum, konflik ada. Tapi Habib Multor mengalah, bukan diusir, meninggalkan tempat lumajang. Jangan main-main. Jangan main-main. Itu sebabnya saya sering titip pesan wakaf. Kalau nggak betul-betul bisa bikin panjang urusan. Siapa yang ingin wakaf, jangan lupa panggil anak cucumu. Biar nanti ketika engkau sudah tiada, anak cucumu tidak membuka, yang bisa membuat engkau menangis nanti di dalam kuburmu. Bujur? Bujur. 3 hari sebelum kejadian, Habib Multor merasa sudah tidak nyaman tinggal di sana. Terjadi perselisihan. Daripada ribut, beliau mengalah. Beliau tunjukkan akhlak Rasulnya. Datuknya beliau tinggalkan Lumajang. Begitu beliau pergi, paku bumi penangkal azab sudah hilang. 3 hari berikutnya datang teguran dari Allah. Jangan main-main, tercatat dalam kitab. Saya bukan ngomong doang. Beli kitab karangan Ibn Hajar Al-Haytami. Ahlul Bait ini penangkal bencana dari Allah. Apalagi mereka orang-orang yang soleh dalam urusan ibadahnya. Coba lihat, di mana-mana yang namanya gempa itu belum meletus, baru goncang, BMKG sudah bisa mendeteksi. Kurang canggih apa Pak Kapolres alat BMKG? Kurang hebat apa orang-orang yang ada dalam BMKG? Tapi hari itu di luar dugaan BMKG kebobolan. Jangankan goyang, letusan tidak terdeteksi, mendadak bikin panik warga. Jam 4 sore seperti jam tengah malam. Boleh jadi karena ada kezaliman dengan anak cucu Rasul yang soleh. Beliau mengalah, beliau tinggalkan, Allah kasih teguran. Maka beruntung di tengah-tengah kita ada Habib Ali, orang yang ahli ibadah, orang yang soleh. Kita doakan Habib-Habib kita istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan selalu membimbing kita ke jalan yang dekat dengan Allah. Kalau ada Habib yang tidak benar, benci ketidakbenarannya, jangan benci Habibnya. Engkau benci Habibnya berarti engkau membenci datuknya. Tapi kalau engkau membenci ketidakbenarannya, berarti engkau mencintai Allah. Ingat, dalam tubuh mereka ada titisan darah Nabi Nuh. Nabi yang menyebutkan dalam kitab As-Sawa'iq disebutkan doa Nabi, Allahumma innahum minni wa ana minhum. Mereka itu bagian dariku, aku bagian dari mereka. Asyaran Nabi ala wujudi dzalikal makna. Dalam kitab dijelaskan yang dimaksud ayat tadi, isyarat Nabi tentang ahlul bait. Hum amanun li ahlil ard. Mereka inilah paku bumi. Maka sekali lagi kita doakan mereka selalu dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Heran guru, ada orang mengaku mengamalkan sunnah, tapi dia tidak cinta dengan anak cucu Nabi. Wahabi Salafi ngaku cinta Rasulullah, tapi nggak mengakui anak cucu Nabi. Saya bingung, di mana akal sehatnya? Anak-anak santri nanti beli buku, kitab, judulnya Al-Minahul Makkiyah fi Syarhil Hamziyah, karya Ibn Hajar Al-Haytami. Nanti buka halaman 161.
Di situ ada hadis sahih. Nabi awali hadisnya dengan sumpah. Tolong didengarkan. Apapun narasinya, apapun redaksinya, mau Al-Quran kah, mau hadis kah, kalau ada diawali dengan sumpah, ini menunjukkan litakir, ini menunjukkan penekanan, perhatian yang lebih. Apa hadis yang diawali sumpah oleh Nabi? Dengarkan baik-baik, jangan main-main. Walladzi nafsi biyadi, demi zat kata Nabi yang nyawaku ada dalam genggamannya, la yu'minu ahadun bi, tidak dikatakan seseorang itu, kata Nabi, dia beriman kepadaku hatta yuhibbani, sampai dia betul-betul mencintaiku, kata Nabi. Tidak beriman kalau nggak cinta kepadaku, kata Nabi. Tapi Nabi lanjutkan hadisnya, wala yuhibbuni hatta yuhibba zawi. Tidak dikatakan dia mencintaiku kalau dia nggak cinta dengan keluargaku. Ana harbun liman harabahum, saya siap, kata Nabi, menabuh genderang perang kepada siapapun yang memerangi keluargaku. Wasilmun liman salamahum, saya siap berdamai dengan orang yang menjalin perdamaian dengan keluargaku. Wa'adun liman adahum, saya siap memusuhi orang yang memusuhi keluargaku. Ala, berhati-hatilah, kata Nabi. Man ada korobati fakon adani, siapa yang menyakiti keluargaku, dia sama saja menyakiti aku, kata Nabi. Waman adani fakon adallah, siapa yang menyakiti aku berarti menyakiti Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya memberikan penghormatan yang terindah untuk segenap para guru-guru kita, para kiai, para guru-guru hadir bersama kita, guru kita yang tawadu. Saya dari luar tadi menikmati pelajaran antum, luar biasa. Beliau pandai membaca kitab, penjelasannya ringkas dan padat. Guru kita akhina fillah ad-da'i ilallah, Guru Abdullah, gak pakai gimnastian. Guru Abdullah hadir bersama kita. Ada Guru Hamzah hadir bersama kita. Ada Guru Armansyah hadir bersama kita. Ada Guru Uwas Al-Banjari dari Kalsel hadir bersama kita. Para guru-guru lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Guru Zainuddin, kita doakan dulu yuk semua guru-guru kita, semoga Allah sehatkan badannya. Wabil khusus guru kita tercinta Kiai Haji Bashir, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan imannya, dijaga semangat istiqomahnya, dimudahkan apa yang dicita-citakannya. Amin ya rabbal. Anak-anakku, saya titipkan pesan, mimpi, ilmu akan diberkahi kalau engkau malas mencintai dan mendoakan gurumu. Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa ditakdirkan bisa jadi imam madhab keempat setelah gurunya Imam Asy-Syafi'i? Anak-anakku, imam madhab itu ada 4. Yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, pintar. Yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Hambali. Imam Samudra tidak termasuk bakal itu angkatan teroris.
Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal ditakdirkan Allah dengan mudah menguasai berbagai macam ilmu, bahkan puncaknya beliau terpilih menjadi imam madhab, pengikutnya di seluruh dunia, amalnya mengalir ila yaumil qiyamah. Kenapa? Jawabannya salah satunya tidak kurang dari 40 tahun lamanya beliau selalu mendoakan gurunya Imam Asy-Syafi'i dalam setiap sholatnya. Apa doanya? Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosa ayah ibuku, ampuni guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Karena itulah Allah takdirkan berkah ilmunya. Mimpi mau berkah kalau nggak pernah ngedoain gurunya. Bujur. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya memberikan penghormatan dan sekaligus doa kepada Bapak Kapolres kita. Tadi saya dapat bocoran dari sahabat saya DPD RI Haji Rahman. Habib, ini satu-satunya Kapolres yang Masya Allah yang dicintai. Bisa berceramah, bisa berkhutbah. Itu enaknya jadi polisi. Pakai peci kayak Habib boleh. Habib pakai topi polisi dicurigai. Polisi pakai baju koko, baju muslim kayak ulama boleh. Ulama pakai baju polisi ditangkap. Polisi ceramah boleh, kita nggak boleh mimpin pasukan. Ini pesannya apa? Polisi bisa hadir di mana-mana. Betul? Saya dengar cerita itu makin jatuh cinta dengan Pak Kapolres. Pak Kapolres, kapan lagi kita menggunakan amanah untuk membuat umat dekat dengan Allah? Kalau sudah pensiun, jangankan Kapolres, bintang 4 nggak dihargai orang. Mumpung masih punya pengaruh, mumpung masih punya jabatan, jangan dipikir nanti ketika dibangkitkan nggak ditanya Allah. Ditanya, makin banyak bintangmu, makin berat jalanmu. Makin lama masuk ke surga. Nanti ditanya oleh Allah, hei fulan, bintang 1 kamu pakai untuk apa? Bintang 2 kamu pakai untuk apa? Kan malu kalau nanti jawab, ya Allah saya pakai bintang 1 nurunin baliho. Kan malu. Kamu dikasih kedudukan, dikasih harta, dikasih pangkat, kamu pakai untuk apa kata Allah? Jangan dipikir nggak ditanya, ditanya. 1 sen pemasukan, 1 tingkat gelar, ditanya oleh Allah. Ilmu kamu diberikan untuk apa? Ilmu itu kamu ajarkan, atau kamu simpan, atau kamu sesatkan orang? Semua akan ditanya. Makin banyak aksesoris kita di dunia, makin lambat langkah kita ke surga. Percayalah, makin banyak duitnya, makin tinggi pangkatnya, makin besar kedudukannya, makin banyak pertanyaannya, makin terhambat langkahnya masuk ke surga. Maka yang gak punya apa-apa, yang miskin, yang gak punya apa-apa, jangan minder, bersyukur, nanti masuk surga inti dulu. Dijamin gak bakal banyak ditanya. Malaikat gak tega nanyanya. Mau nanya apa? Bujur. Nih, ini contoh nih polisi yang soleh. Betul.
Percayalah, saya sering menyampaikan di mana-mana Pak Kapolres, di mana saja saya berada, masih banyak polisi-polisi yang soleh. Kalau ada polisi yang bejat, itu bukan Polri-nya, itu cuma oknumnya. Setuju Pak Kapolres? Takbir. Kalau ada TNI yang bejat, itu bukan TNI-nya, itu cuma oknumnya. Setuju? Tapi saya mau titip pesan juga. Kalau ada pesantren yang sekarang ini sedang diheboh-hebohkan melakukan pelecehan santrinya, jangan katakan pesantrennya, itu cuma oknumnya. Takbir. Ini penggiringan opini untuk menjelek-jelekkan Islam. Betul? Ada hal yang lebih gila dari itu. Banyak dari agama-agama lain. Saya tidak perlu sebutkan pesantren. Pesantren ini saksi bisu menghantarkan NKRI jadi merdeka jadi NKRI. Mohon maaf, siapa yang pertama kali berjuang mengusir Belanda? Jasa pesantren. Mohon maaf, Kapolres belum ada, polisi dulu belum ada, TNI apalagi Satpol PP. Kadang-kadang lebih over dulu. Buka sejarah, pesantrenlah jadi garda terdepan bersama ulama dengan santrinya, bersama dengan umatnya, mengusir Belanda, melawan penjajah, mewujudkan kemerdekaan sampai jadi NKRI, walaupun dengan modal bambu runcing. Dulu belum ada senjata, bambu runcing lawan meriam Belanda, bukan meriam Belanda. Wujud. Jadi jangan engkau jelekan pesantren. Kalau ada yang begitu, itu bukan pesantrennya yang salah, tapi oknumnya. Apalagi kabar terbaru saya dapatkan, itu pesantrennya nggak jelas, nggak ada izinnya. Betul? Betul? Kalau ada ulama yang salah, jangan jelekan ulamanya, itu cuma oknumnya saja. Masih banyak ulama-ulama yang baik, sama halnya masih banyak polisi-polisi yang baik. Kalau ada orang Islam jadi teroris, tolong jangan katakan Islamnya, itu cuma oknumnya. Takbir. Hari ini saya bangga, makin jatuh cinta lihat Kapolres soleh begini. Bukan cuma ganteng fisiknya, tapi ganteng hatinya. Saya doakan Pak Kapolres masuk surga dengan seragam-seragamnya. Saya kalau lihat polisi yang soleh begini, saya makin jatuh cinta, makin sayang saya, makin hormat saya. Jangankan mereka bertugas, polisi tidur pelan-pelan sudah lewati. Saya kalau naik mobil lihat polisi tidur Pak Kapolres, saya nggak berani kenceng-kenceng, kelar hidup saya. Dan dalam forum ini saya sampaikan, polisi paling hebat sedunia adalah polisi Indonesia. FBI katanya paling hebat, bohong. Belum apa-apa dengan polisi kita. CIA katanya paling canggih, jauh dengan polisi kita. Apalagi polisi India, suka telat nyampe lokasi. Gak boleh lihat tiang, joget-joget dulu. FBI, CIA, dan polisi-polisi negara lain, silakan buka datanya. Karir tertinggi mereka cuma berhasil nangkep teroris. Tapi polisi kita jangan main-main. Sejarah mencatat malaikat Jibril pernah ditangkap. Betul Pak? Kan dulu ada yang namanya Lia Edan. Namanya kan Lia Edan, saya ganti Lia Edan. Gimana nggak Edan? Perempuan babinian ngaku malaikat. Gak waras. Orang sini kalau bilang gila, bahasa kampungnya apa dulu? Bahasa sini
Sinting. Perempuan ngaku malaikat nggak waras. Jangankan malaikat, para ambiya saja nggak ada dari golongan babinian, semuanya lalakian. Bujur. Apalagi malaikat. Layak sunallah, nggak pernah maksiat. Yang lebih sinting, wanita satu ini yang dia akui itu malaikat ring satu, afdalul malaika, malaikat yang paling afdal, Jibril namanya, yang tugasnya bawa wahyu dari Allah ke Nabi Muhammad. Coba nggak habis pikir saya. Ngaku malaikat Jibril itu tugasnya bawa wahyu, bawa Quran ke Nabi. Kalau seandainya ada Jibril dari golongan babinian, kasihan Nabi Muhammad, kasihan nungguin wahyu gak turun-turun. Malaikat lain lapor, maaf Nabi, Jibril lagi head. Nggak boleh begitu. Kan bisa terganggu proses perwahyuan. Betul. Untung ada polisi kita, model pengacau begini, ditangkap, dipenjara. Maka jadilah rating polisi kita nomor 1 di dunia, berani memenjarakan malaikat. Takbir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada sahibul makan, mudir kita, pimpinan pondok pesantren yang sudah lama saya kenal. Apalagi beliau ini gurunya ulama besar, Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Anawi Al-Maliki Al-Hasani, guru besar Masjidil Haram dulunya, wali min auliyaillah. Guru kita Ustadz Bashir pernah belajar mengambil berkah. Antum belajar dengan beliau berarti sangatnya nyambung kepada Sayyid Muhammad. Antum mencium tangan beliau berarti mencium tangan Sayyid Muhammad, karena tangan itu pernah bersentuhan dengan Sayyid Muhammad. Betul? Masya Allah, saya ketemu beliau pertama di Mekah. Betul? Ternyata saya dapat bocoran, beliau ini aslinya orang Madura. Saya termasuk pecinta Madura. Saya banyak cerita tentang orang Madura. Pernah saya bawa jamaah umroh, masuk lift, ketemu orang Madura. Dia kenal saya, Habib Al-Habsyiyah. Iya, dari logatnya saya tahu Maduranya. Habib dari mana? Saya bilang saya dari Indonesia. Saya tanya dia, sampian Indonesia juga? Bukan, Madura. Allah Akbar. Ini pembuatan minat iman Madura sangat kebangetan. Jangan main-main kalau debat dengan orang Madura. Orang Madura itu bukan cuma cerdas, indahum zakat, bukan cuma Allah kasih kecerdasan, tapi dikasih keberanian. Berani menghadapi tantangan, tidak bisa disudutkan, selalu ada jawaban. Orang Madura mencoba bekerja ke Malaysia. Begitu nyampe ke Malaysia, orang Malaysia kan suka memandang sebelah mata Indonesia. Kalau lihat orang Indonesia dipanggil Indon. Betul? Begitu tahu orang Indonesia datang, orang Madura dipojokkan. Indonesia ya? Iya. Indonesia sekarang, maksud Pakcik, dulu kalian itu datang ke Malaysia bawa guru, ngirim guru. Dulu kalian maju, sekarang kalian sudah menurun kualitas kalian. Dulu bawa guru, sekarang kalian malah
kirim pembantu, kualitas kalian turun. Yang dihadapi Madura diserang, ada jawaban, dia balas lagi, Pakcik jangan sembarang ngomong. Bukan kami yang turun kualitasnya, tapi Malaysia yang turun seleranya. Dulu suka guru, sekarang kenapa suka pembantu? Sallallahu alaihi Madura dilawan. Madura mayoritas kan nelayan Pak Kapolres. Dia naik kapal di laut Madura ngambil ikan, ke bawah ombak. Masuklah laut Malaysia, ditangkap oleh petugas lautnya. Pakcik, sampean ini mencuri ikan kami dari Malaysia ya? Orang Madura langsung jawab, maaf Pakcik, saya bukan mencuri ikan dari Malaysia, saya lagi nguber ikan kami dari Sumeneb. Madura dilawan. Cuman ada cerita menarik, orang Madura kena batunya. Ketika dia kerja ke Saudi, belum banyak paham bahasa Arab. Jadi supir seorang Amin. Begitu dia naik bawa mobil, di belakang majikan ada batu di depan. Majikan ngelihat ada batu bahasa Arabnya hajar. Majikan teriak, hajar, dia hajar. Baru 1 hari kerja dipulangkan. Saya kalau cerita Madura habis subuh nggak habis nih. Sekali lagi kita doakan dulu guru kita. Mudah-mudahan selalu apa yang beliau niatkan, beliau cita-citakan diberkahi Allah. Amin ya Rabbal. Ucapan ribuan terima kasih saya sampaikan kepada DPD RI Haji Rahman, karena wasilah beliau saya bisa sampai ke sini. Saya kenal betul dengan beliau ini. Ini juga kita saja yang tahu. Jangan sampai beliau dengar. Beliau ini dari dulu saya kenal, tipenya nggak banyak ngomong. Coba lihat tadi, hari ini sambutannya cuma 5 menit. Kemarin 2 menit, sebelumnya semenit, sebelumnya. Orangnya memang nggak banyak ngomong, tapi banyak kerja. Itu lebih bagus kali banyak ngomong, belum tentu banyak kerja. Kayak yang ngomong ini. Beliau lebih mulia dari saya. Beliau ngomongnya nggak banyak, tapi kerjanya Masya Allah. Orangnya nggak banyak ngomong, banyak kerja. Saya pastikan nggak banyak ngomong. Lihat spanduknya di luar, putunya nggak ngomong-ngomong. Kita doakan Haji Rahman, mudah-mudahan apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabulkan Allah. Amin. Mudah-mudahan terus bisa menjadi pemimpin nantinya. Amin. Ya Rabbal. Izinkan saya berterima kasih kepada komunitas Riau Indonesia Mengaji yang tadi sudah kita lihat cuplikan video 1 tahun perjuangan mereka. Sudah nonton videonya? Jangan pandang sebelah mata mereka. Please jangan pandang sebelah mata. Yang memandang mereka sebelah mata, yang tidak menghargai kedatangan mereka, yang meremehkan mereka, berarti memandang sebelah mata hadis Nabi yang satu ini. Dengarkan baik-baik. Nabi pernah ngasih bocoran. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia nanti dijamin Allah pada hari kiamat mendapatkan payung perlindungan, di mana hari itu
tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya hanya dari Allah. Siapa 7 golongan yang pasti itu? Salah satunya mereka insya Allah termasuk syabun nasya'a fi ibadati rabbi, anak-anak muda kata Nabi yang mempergunakan masa mudanya berjuang, berjihad di jalan Allah. Bapak Ibu, apa bukan namanya jihad yang mereka lakukan? Mereka masih muda loh, sudah jadi sponsor acara dakwah. Mereka yang beliin tiket pesawat saya. Mereka berkolaborasi dengan beberapa ulama di sini. Mereka yang nanggung kemana-mana saya keluar kota. Tiket pesawat yang beli mereka, hotel yang bayar mereka, makan minum saya mereka, mobil transportasi mereka, kemana-mana saya dibayarin oleh mereka. Setiap tempat saya dihadirkan. Tidak ada persyaratan yang memberatkan panitia. Silakan tanya panitia. Ibaratnya malam ini saya jadi kado kejutan buat warga. Maaf kalau mengundang saya khusus. Siapa bilang mahal? Ada yang ngomong mahal berasa. Yang ngomong mahal berarti omongannya benar. Mahal ongkos pesawatnya. Jangan suuzon dulu. Apalagi sekarang ini Pak Kapolres, di masa pandemi jangan main-main berangkat. Harga surat menyurat lebih mahal dari harga tiket pesawat. Harga surat menyurat sekarang lebih mahal daripada harga tiket pesawat. Itulah Indonesia. Betul. Di mana-mana yang namanya vaksin polio hanya untuk dipakai buat penyakit polio. Vaksin campak hanya dipakai untuk penyakit campak. Tapi khusus vaksin corona bisa dipakai untuk naik pesawat, bisa dipakai untuk masuk mall. Itulah Indonesia. Bujur, Bapak Ibu, yang saya maksud mahal itu ongkosnya. Saya kalau berangkat gak pernah sendirian bawa satu gerbong. Berapa biayanya? Betul? Kalau urusan yang lain gak usah dipikirkan dulu, gak usah dipikirkan. Saya pun gak pernah. Setiap orang undang Habib Al-Habsyi, bisakah hadir di majelis kami? Saya selalu menjawab, doakan ulun sehat ya. Sehat, panjang umur, punya kesempatan ulun datang. Tanyakan panitia. Sedikit pun saya tidak pernah mikirin bayaran. Sedikit pun saya tidak pernah mikirin bayaran. Kenapa Pak Kapolres? Biarkanlah panitia yang memikirkannya. Ya kan bagi-bagi tugas. Tugas ulun ceramah, tugas panitia mikir dulu. Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Bapak Ibu, komunitas inilah yang menjadi sponsor dakwah kami kemana-mana. Saya bulan ini dikirim di Kalteng, bulan kemarin saya diterbangkan di Kaltim, bulan sebelumnya di Kalsel, bulan sebelumnya di Sumsel, bulan sebelumnya di Lampung, bulan sebelumnya di Bangka Belitung, bulan sebelumnya di Batam, bulan sebelumnya di Medan, bulan sebelumnya di Riau. Saya full sampai tahun depan full. Banyak kota yang ngantri, Kaltra sampai Papua. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang guru saya dibawa mereka masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang dibawa mereka masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang pernah waktu itu saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa puas loh saya. Jangan bilang orang hutan dulu. Ada yang bilang orang hutan. Mohon maaf Pak Kapolres, ini kira-kira kena pasal berapa? Bapak Ibu, mereka bukan cuma jadi sponsor, menghadirkan para habaib, para tuan guru, para ustadz, para kiai masuk ke berbagai pelosok negeri, tapi mereka mengajak umat mengaji dan mengkaji. Karena salah satu
yang membuat muslim kita tertinggal, sibuk ngaji doang, males mengkaji. Kita tertinggal dengan Yahudi, tertinggal dengan orang-orang kafir. Jangan dipikir mereka orang kafir gak mengaji Quran. Mereka bukan cuma mengaji, sudah masuk tahap mengkaji. Maka mereka menemukan solusi tentang dunia ini. Bukankah Uthman bin Affan pernah menitipkan pesan, man aradal ilm, siapa yang ingin mendapatkan ilmu, fa'athirul Quran, bongkar, bedah, kupas Quran, kaji Quran, fa'innahu ilmul awalin wal akhirin. Karena di dalam Quran ada ilmu tentang urusan dunia, ada ilmu tentang urusan akhirat, ada ilmu sekarang, bahkan ada ilmu yang akan datang. Kita sibuk ngaji, malas mengkaji. Tapi alhamdulillah komunitas ini mengajak kita bukan cuma mengaji, tapi mengkaji. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Habib Ahmad Al-Habsyi, coba buktikan kepada kami, mana buktinya kalau Quran bisa jadi solusi untuk urusan hidup kami. Sekarang saya mau tanya dengan Habib, masa pandemi ini saya mengalami kesulitan. Ada yang bertanya begitu, sulitnya apa? Gimana gak sulit Habib? Pandemi bikin kita merana. Merana apa? Jangankan orang yang baru mau mencari pekerjaan, yang kayak saya puluhan tahun sudah bekerja enak, di PHK juga. Mau makan apa anak istri saya? Pandemi bikin susah. Jangankan baru yang mau cari kerja, yang sudah kerja di PHK. Bapak Ibu, sekarang kemiskinan bertambah, pengangguran makin banyak. Pak Kapolres, saya semau menangis rasanya. Di depan mata saya Pak Kapolres, 8.000 karyawan pesawat Lion di PHK. Di depan mata saya Pak Kapolres, mereka menangis meraung-raung. 8.000 karyawan pesawat Lion di PHK. Saya gak bisa ngapa-ngapain Pak Kapolres. Saya cuma menangis dan mengangkat tangan berdoa ngusap dada. Padahal di depan mata saya 8.000 karyawannya di PHK. Di depan mata saya Pak Kapolres. Saya kan lagi buka TV Pak Kapolres. Ada berita itu. Saya lagi di hotel, buka TV, ada berita itu Pak Kapolres. 8.000 karyawan pesawat Lion di PHK di depan mata saya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Habib, adakah doa ayat Quran yang kalau kami baca bisa memecahkan solusi hidup kami di dunia? Saya bingung Habib. Kata Habib, Quran ini kan kalau dibongkar semua urusan dunia akhirat ada. Mana Habib? Saya ditantang itu. Saya bilang, sini Mas duduk. Berharap engkau dengan manusia siap-siap kecewa. Bergantung dengan manusia engkau akan dihina. Tapi kalau engkau berharap dan bergantung dengan yang punya manusia, engkau akan mulia dan bahagia. Kamu kepengen gak Mas semua kehidupanmu, kesulitanmu satu persatu dihilangkan Allah? Pengen gak nanti rezeki yang menghampirimu bukan kamu yang nyari rezeki? Pengen gak dunia yang mengejarmu bukan kamu mengejar dunia? Malam ini saya ajarkan Mas kepadamu. Sekaligus malam ini saya ijazahkan amalannya. Mau? Saya namakan amalan ini amalan anti bokeh. Amalan anti kanker kantong kering. Amalan anti bokeh. Bahasa
Bahasa Inggrisnya Pak Kapolres, amalan anti kada bedui. Mau saya ijazahkan malam ini? Dan demi Allah, amalan ini amalan saya, dan sudah saya amalkan. Saya rasakan buktinya. Orang pandemi kesusahan, saya malah ketiban berkah. Nggak ada pengaruh, malah nambah berkah, lebih berkah dari sebelum pandemi, karena saya bergantung dengan Allah. Mimpi doamu akan diijabah kalau kamu iyyaka na'budunya kamu nomor duakan Allah Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu kami meminta. Mimpi permintaan apapun dikabulkan kalau Allah kamu duakan. Bujur, kembali kepada Allah, kembali kepada Quran. Bicara Quran, bicara tentang semua apa yang Allah perintahkan. Malam ini saya ajarkan amalannya, tapi janji amalkan. Biar saya yang mengajarkan, panjang pahalanya. Mau? Mau? Ini bukti ini, yang punya hutang ngamalin ayat ini, lunas. 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 Banyak buktinya, banyak. Nih, saya kasih jodoh, saya kasih contoh. Habib, saya pernah diuji Allah harus mengganti uang jamaah haji senilai 3 miliar. 3 miliar. Padahal kesalahan bukan pada saya. Berharap bercerita dengan manusia pasti jadi hinaan. Nangisnya sama Allah curhat. Ya Allah, 3 miliar mau cari kemana? Ulama nggak ada tunjangan, kita nggak ada gaji dari pemerintah. Tapi Allah, Engkau yang kalau sudah menggaji nggak ada nilainya ya Allah. Hanya dalam waktu berapa bulan saya amalkan ayat ini, top chair, utang 3 miliar lunas. Allah lebihin lagi berapa miliarnya, dikasih lebihan. Dikasih kelebihan. Buktikan. Saya pribadi membuktikan ayat itu. Ada teman kita punya hutang, pusing mau lunasin hutangnya, nggak tahu kemana. Minjem di sini nggak dapat, minjem sini nggak dapat. Akhirnya dia amalkan ayat itu. Subhanallah. Baru sebentar dia mengamalkan, belum 2 hari. Hari besoknya dia keluar dari rumah, Allah bikin lunas hutangnya. Dia nyebrang, ditabrak mobil. Tapi nggak mati, cuma patah kaki doang. Ternyata lewat wasilah itu hutangnya dilunasin Allah. Ini ceritanya lucu, saya rasanya mau bikin sinetron nih. Yang nabrak dia ada salah seorang yang ingin mencalonkan jadi pemimpin daerah. Kan orang kalau mau nyalonin bupati, wali kota, gubernur jaga image banget. Nggak mau dong namanya cacat. Betul? Begitu dia nabrak anak ini, anak muda ini, dia takut nama besarnya hancur. Nanti diambil, dicari-cari oleh lawan. Dia langsung turun, mas, kita bawa ke rumah sakit. Jangan sampai ada yang tawar-tawar. Dibawa ke rumah sakit, ditunggu sampai dia sadar. Begitu sadar, pejabat yang mau mencalonkan pejabat tadi bertanya, mas, demi Allah, saya nggak niat nabrak mas, dan saya bukan nabrak mas. Saya lihat betul mas yang nabrak saya. Mas nyebrang nggak noleh kanan kiri, seperti banyak pikiran. Keluar akhirnya undang-undangnya, gimana nggak banyak pikiran bang? Saya ini terancam bang, utang banyak, waktu menipis, nggak tahu lagi berharap dengan siapa. Berapa utangnya? 10 juta bang. Aduh, gini, kita damai. 10 juta hutangmu saya lunasi, tapi kamu jangan cerita-cerita ke orang. Anggap selesai, kita saudara. Ngomong-ngomong, kamu sudah bekerja? Belum bang, kamu saya angkat jadi supir saya. Kalau saya menang jadi pejabat, kamu jadi asisten saya. Satu persatu kesulitan hidupnya diangkat Allah. Rumah sakit, saya bayar. Hutang 10 juta, saya lunasi. Gaji ke depan, kamu sudah 2 kali lipat dari gaji sebelumnya.
Akhirnya keluar dari rumah sakit dia bilang, ya Allah, apa enggak dari dulu begini ya Allah? Kalau bergantung sama Allah pasti ada ceritanya. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ijazahkan amalan yang saya amalkan. Apa amalannya? Pulang dari tempat ini, buka surah Al-Baqarah. Panjang Habib, ambil ujungnya. Belum apa-apa udah protes. Cari 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Sekali lagi, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Baca, hafalkan, dawamkan, amalkan setiap malam. Bukan saya yang ngomong loh, Nabi loh yang menguatkan dengan hadis sahihnya. Apa kata Nabi? Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Kata Nabi, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malamnya, maka dipastikan Nabi hidupnya akan serba berkecukupan. Mau beli mobil cukup, mau bangun masjid cukup, mau bikin pesantren cukup, ada saja jalannya. Betul? Allah hadirkan dari berbagai macam cara. Rezeki datang dari jalur yang tidak diduga-duga. Butuh mesin bor, datang 15 juta. Rebutan lagi antara Kapolres dan DPD. Jangan-jangan Guru Bashir kita sudah lebih dulu mengamalkan ini. Mau bangun pesantren, ada yang bangun. Mau bangun masjid, ada yang bikinin. Semuanya dibikin cukup oleh Allah. Mau nikah lagi? Mana guru? Tapi kalau lihat wajah-wajah guru kita orangnya, Masya Allah, beliau bukan takut dengan istri, bukan. Cuma istri lebih berani saja. Ya, beliau sayang dengan istrinya, Masya Allah. Ini jangan-jangan guru kita sudah lebih dulu mengamalkan ayat ini, mengamalkan hadis ini. Buktikan setiap malam, amalkan. Apa 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah? Apa? Yang awalnya amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Ayat terakhir la yukallifullah illa. Bapak Ibu yang saya banggakan, kita ambil berkah ayat Quran ini, kita ambil berkah hadis Nabi, kita buktikan sama-sama. Kita berwasilah, bertawasul kepada ayat Quran, kita bertawasul dengan Rasulullah, karena tidak ada wasilah yang paling cepat yang menyampaikan hajat kita kepada Allah. Salah satunya berwasilah kepada Rasulullah, berwasilah dengan Al-Quran dengan segala keberkahan dan kemuliaannya. Kita baca 2 ayat terakhir ini berjamaah yuk. Sekali lagi saya tanya, siap kalau saya ajak ngajinya bareng-bareng? Ya. Siap? Ya. Ada 2 keuntungan kalau ngaji bareng-bareng. 2 keuntungan. Keuntungan pertama, pahalanya berlipat ganda. Al-barakah ma'al jamaah. Yang kedua keuntungannya, kalau ngaji bareng-bareng, insya Allah gak bakal ketahuan teman sebelah kalau kita gak hafal. Minimal gayanya. Apalagi pakai masker aman. Ayo kita niatkan, kita getarkan masjid ini. Kita baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kita niatkan juga, mudah-mudahan guru kita Haji Bashir, apa yang belum selesai dari bangunan ini Allah selesaikan.
Allah gerakkan hati orang-orang dermawan untuk berjuang bersama beliau, untuk membuat Nabi bangga dan tersenyum dengan segala jihad dan kebaikannya. Dengan kemuliaan ayat ini mudah-mudahan Allah angkat semua problema hidup kita. Yang punya hutang Allah lunasi hutangnya, yang punya hajat dan niat Allah kabulkan hajat niatnya, yang punya cita-cita Allah mudahkan dia menggapainya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Semuanya. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansur